UM Ipandea, itu kelompok A ketuanya ya. Hadir, Pak. Angkat tangan, angkat tangan. Nah, itu Ipan ketuanya. Anggotanya Adil. Sudah masuk belum Adil? Belum. Muhammad Fadil Rizik. Nabila. Sudah, Pak. Nabila Nur Latifah, ya betul. Mariam. Ya, Pak. Zahra Fatimah. Ada, Pak. Terus kelompok B. Ketuanya Kianu. Ada. Nah, anggotanya Arianto. Ada Arianto? Iya. Hadir, Pak. Hadir, bagus. Terus Keisha. Keisha belum hadir ya? Lalu Fitri. Ya, di Karisa Oktaviani belum ya? Kelompok C, ketuanya Syahdan. Ada ya? Ada. Syahdan sekarang ganteng. Di Cikado dia. Tadi di Cikado apa di rumah? Di rumah, nggak jadi ke Cikado. Katanya mau ke Cikado, kamu kemarin bilang. Fahmi, ada Fahmi? Ya, itu Fahmi. Lalu Rianti. Rianti ada ya? Rianti ada. Lalu Sri Astuti. Saya. Astuti belum masuk. Aina Ayu Pratiwi juga belum masuk ya? Ini udah pas jam 8 ya. Oh, Kesia ini baru masuk ya, Kesia. Baik, kita mulai saja ya. Ya, Pak. Sambil menunggu yang lain. Baik, kita mulai saja, anak-anak ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Ya, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Walaupun belajar di rumah, kalian tetap semangat ya. Coba aku pengen lihat sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Sudah ya. Buku paketnya sudah ada kelas 6. Nah, baik. Coba sebelum kita belajar, Ipan boleh pimpin doa? Silakan, bukan pimpin doa dulu, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berdoa Ya, terima kasih Ipan sudah memimpin doa. Oke. Hari ini adalah hari di mana kalian pertama masuk sekolah. Motivasi kalian harus bertambah dan bertambah dan bertambah. Apalagi dengan kondisi saat ini. Jadi kalian harus mempunyai motivasi hidup sehat. Betul. Jadi hidup sehat itu penting, ya. Apalagi kondisi saat ini. Apa negara kita lagi kena musibah apa? COVID-19. Ya, betul. COVID-19 atau yang disebut dengan virus Corona. Betul ya. Nah, kita akan mempelajari apa hari ini tentang apa, ya? Yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Karena apa? Oh, ternyata materi ini ada manfaatnya untuk kita. Makhluk hidup ketergantungan terhadap tumbuhan. Bayangkan bagaimana jika tumbuhan tidak terjaga, hutan tidak terjaga, dan lingkungan pun tidak terjaga. Kalian lihat di lingkungan kalian saja. Jadi bagaimana sikap kita terhadap lingkungan. Baik, itu adalah materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kalaupun kalian sudah terlihat di kamera, ada berapa orang ini? Ada 11 orang, 13 orang ya. Tetap kalian akan mengisi apa? LKPD. Nah, LKPD daftar hadir ya. Nanti LKPD daftar hadirnya akan kasih linknya di grup WA ya. Baik. Ya. Ini adalah LKPD kelas 6. Jadi kalian tulis nama lengkapnya. Ini contohnya. Misal, lalu kalian pilih kelasnya, lalu kalian nomor absennya. Biasa, Arya.
terus kalian klik hadir ya. Nah, lalu kirim, klik. Nah, nanti kalau seperti ini kalian sudah terkirim. Jawabannya sudah terekap di Bapak ya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Kalau sudah mengerti, Bapak kirim linknya di grup WA. Ya, Pak. Silahkan dan isi. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengisinya. Siap, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik, di sini juga udah ada yang masuk ya. Sekarang kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita sekarang. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, kalian nanti mampu menyeleksi 1 ide pokok dan 1 informasi penting dari setiap pelajaran. Itu ya. Oke, mengerti ya sampai sini? Mengerti, Pak. Nah, kan tadi kalian sudah mendengarkan tujuan pembelajaran. Bapak harap kalian bisa menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Siap ya? Ikutin lagunya ya. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan gambaran manfaat lingkungan. Baik, apa sih manfaat pelajaran kali ini? Jadi manfaat pelajaran kali ini tuh kita akan melestarikan sebuah tumbuhan atau lingkungan atau di mana kita akan harus menjaga lingkungan karena lingkungan atau tumbuhan itu akan bermanfaat untuk hidup kita. Ya, bayangkan bagaimana kalau kita tidak mempunyai pohon yang besar, bayangkan bagaimana kalau kita tidak mempunyai kebun-kebunan, bayangkan wah itu akan membuat udara menjadi panas dan lain sebagainya. Siap kalian mengamati video? Siap. Nolek padi ya pena. Mana abi mau ngelek pak? Kita sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu bertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Baik. Tadi kalian sudah mengamati videonya? Sudah. Hal apa atau tanggapan apa yang kalian lihat dari video tadi? Tidak boleh menembang pohon di Sembarangan. liar. Pembakaran hutan liar,
menebang pohon dan lain sebagainya itu adalah satu masalah yang kita hadapi. Temukan solusinya supaya masalah tersebut bisa teratasi atau bisa dihindari. Nah, ada link, silahkan kalian isi. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawab atau mencari solusi dari masalah yang kita hadapi tadi, dari sebuah video amatan tadi. Ya, Setelah mengamati video tadi, bagaimana sih kita sebagai manusia untuk menjaga tumbuhan dan hewan? Tuliskan minimal 5 jawaban hasil kata pengamatanmu. Silakan dijawab, Fahmi, linknya. Link Google Form-nya. Silakan dijawab. Ya. Sudah dikerjakan? Belum, Pak. Belum. Oh, ini udah ada masuk ya, 4-5 orang. Sudah, Itu Pak. semua. Pak, saya sudah. Oke, kalau sudah, baik, ini jawaban pertama dari Arianto ya. Oke, Arianto menjawab nomor 1, tidak boleh menebang pohon di hutan. Baik, itu hanya jawaban 1 ya. Di sini tuliskan minimal 5 jawaban hasil amatanmu. Oke, yang kedua, sebutkan minimal 3 solusi untuk mengatasi masalah yang sudah kalian amati tadi. Tidak boleh merusak pohon yang ada di hutan. Nah, bagaimana kira-kira menurut kalian jawaban Arianto ini? Betul, Pak, tapi kurang. Betul, Oh, Pak, tapi betul. kurang jawabannya. Betul tapi kurang jawaban. Tapi kurang, oke. Ini satu lagi nih. Nah, ini dikumpulkan dari Muhammad Pandea. Baik. Setelah ini 5 jawaban. Jangan menebang pohon di hutan. Bagus. Jangan membuang sampah ke sungai atau ke laut. Bagus. Tidak membuang sampah ke hutan juga bagus. Tidak membakar sampah di hutan juga bagus ya. Tidak menebang pohon di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Bagus. Sebutkan minimal 3 solusi untuk mengatasi masalah yang tadi. Membuang sampah ke tempatnya, itu solusinya ya. Jadi kita harus membuang sampah ke tempatnya, menanam pohon di hutan, menanam pepohonan di hutan, menanam tumbuhan di dataran tinggi maupun dataran rendah. Baik, daur ulang sampah menjadi bahan yang berguna. Itu dari Kesia. Kira-kira dari jawaban teman-teman kalian, tepuk tangan dong. Kalian sudah bisa memberikan solusi. Tepuk tangan. Nah, baik, kita harus peduli terhadap hutan kita, tumbuhan kita, hewan kita, dan lingkungan hidup kita. Ya, artinya harus bisa menjaga, dan kita juga harus memberikan yang terbaik untuk lingkungan hidup kita, ya, dengan cara menanam pohon, ya, bekerja sama, bergotong royong, menjaga lingkungan, tidak menebang hutan secara liar, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah terhadap kali, sungai, dan laut, dan lain sebagainya, ya, karena itu akan menimbulkan suatu bencana yang seperti tadi kalian lihat di video yang Bapak tampilkan. Baik, Bapak sudah bagi kelompok kalian. Ada kelompok A yang diketuai siapa? Pandea. Kelompok B ada? Kianu. Terus kelompok C yang diketuai Syahdan. Syahdannya ada? Ada ya? Berdasarkan kelompok tadi, sebelum masuk kalian bekerja kelompok, Bapak akan memberikan dulu sebuah LKPD yang harus kalian jawab secara berkelompok. Kalian nanti menjawabnya berdiskusi bareng-bareng ya. Jadi nanti perhatikan dulu linknya ini. Mengerti sampai sini anak-anak? Mengerti. Bapak kasih linknya ya. Sekarang yang LKPD di grup WA. Di kelompoknya masing-masing. Ada kelompok A, kelompok B, ya, kelompok C. Baik. Nah, sekarang Bapak kasih materi dulu sebelum kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kalian lihat, amati gambar ini, kira-kira ini gambar apa sih? Orang sedang menyiram tumbuhan. Orang sedang menyiram tumbuhan. Lalu apa lagi? Ada hewan, ada anak-anak yang lagi berenang.
Ada anak-anak yang lagi bernyanyi, ada hewan, ada apa siapa lagi? Ada ada ibu-ibu Ada yang kelinci. ada ibu-ibu lagi membereskan wortel. Nah, ibu-ibu membereskan wortel. Artinya kalian akan tahu satu hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Tentu itu sangat bermanfaat. Jadi hewan dan manusia mempunyai manfaat dari tumbuhan. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain, silakan coba Bapak minta satu orang, Kianu, boleh untuk membacakan nomor 2, manfaat tumbuhan bagi manusia apa antaranya? Baik, karena sinyal ya. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, dan peneduh. Ibu kudu gede. Biasa. Peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Baik, selanjutnya manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, selanjutnya kalian akan menemukan ide pokok dari satu buah paragraf dari berbagai bacaan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Baik. Tuh, silahkan Kianu nomor 2 paragraf 2. Petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 ekor tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti kotak mulanya berupa sekuntum bunga. Baik. Selanjutnya Nabila mungkin sinyal ya. Fitri, boleh? Fitri. Jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat sari. Tepung sari terbang terbawa angin sebagai akan kepala yang terletak di bagian bawah bunga pohon jagung yang hanya. Baik. Karisa, diteruskan paragraf berikutnya. Silakan Karisa, diteruskan kalimat berikutnya. Mesti itu, abi jadi nggak dengung. Baik. Kalau yang lain, Karisa belum bisa ya, Karisa. Terus sekarang coba Sahdan dibaca kalimat berikutnya, Sahdan. Kesya, silakan kalimat berikutnya dibaca. Dibatin lagi, Chef. Yang dapat buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tengahnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Baik. Mariam, kalimat terakhirnya silakan. Ya, supaya jagung sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil
dan biji jagung itu dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan biak. Perkembangan biak Baik. jagung. Nah, kalian tadi sudah membaca, kalian membaca sebuah paragraf dari tulisan tadi, beberapa paragraf. Nah, di situ mengandung ide pokok dan informasi penting. Nah, contoh dari paragraf pertama ya. Nah, ini adalah paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia, ya. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ini kenapa Bapak kasih warna? Ini yang warna hijau adalah kalimat utama atau ide. Atau apa ini yang warna hijau itu apa? Ide pokok. Nah, ini hasil dari paragraf pertama. Jadi paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu ide pokok dari paragraf pertama. Lalu informasi pentingnya apa? Ini yang Bapak kasih warna adalah ini. Informasi penting dari paragraf 1 apa? Yaitu jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh. Baik, selanjutnya bacaan bunga jagung yang tadi. Tentu jagung mempunyai bunga. Ada dua, ada yang disebut penyerbukan generatif, ada juga yang disebut dengan penyerbukan vegetatif. Baik, yang tadi yang tersebut di sini mulai dari tangkai sampai kepala sampai mahkota. Lalu ada 7 ya, yang harus kita ketahui dari perkembangan generatif. Perkembangan generatif itu adalah perkembangan secara kawin, ya. Nah, perkembangan vegetatif adalah secara tidak kawin. Baik, perkembangan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Baik. Nomor 2 apa? Perkembangan vegetatif pada tumbuhan diawali dengan serbukan, yaitu melekatnya atau tak jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Baik. Nomor 3 apa? Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke bulu serbuk. Kemudian serbuk sari akan menuju ke ruang bakal biji melalui serbuk sari bulu serbuk sari. ruang bakal bulu serbuk. Nomor 4. Di dalam serbuk sari sel kelamin jantan atau hejit dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Dengan kepala Baik, putih, nomor sel 5. kelamin Hasil dari betina atau sel telur. Baik, nomor 6. Zigot berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Menjadi Baik, nomor 7. lembaga berkembang menjadi bangkal biji berkembang menjadi biji dan bangkal buah. Kemudian Baik. Betul ya, semua. Nah, ini adalah perkembangbiakan secara generatif, ya, atau secara kawin. Nah, selain bunga jagung, ternyata padi, mangga, durian, dan jagung dan jambu juga sama, ya, mempunyai proses penyerbukan perkembangbiakannya secara generatif. Baik, kita lanjutkan dulu materinya. Berikut adalah 10 negara ASEAN. Jadi yang menjadi anggota ASEAN itu adalah Myanmar, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, Myanmar. Nah, dari berbagai
negara yang tadi tentu kondisi geografis Asia Tenggara itu, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Nah, wilayah Asia juga dibagi menjadi 2 dataran ya. Jadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung dan dataran berbentuk gugusan kepulauan. Ya, lalu kalian setelah menjawab kirim. Sudah dijawab? Belum, Pak. Satu lagi, Pak. Belum. Nah, kalau sudah dijawab, langsung dikirim ya. Ya, Pak. Langsung dikirim. Bisa menjawab LKPD-nya, ini baru 1 kelompok yang masuk. Sebelum kita mengevaluasi, menganalisis hasil-hasil kerja LKPD, Alhamdulillah. punya tantangan buat kalian. Sekarang kita akan mengerjakan apa? Kuis, ya. Jadi kita akan mengerjakan kuis. Kita waktunya ice breaking. Bapak menunggu sebelum kita mulai. Baik, kita mulai saja ya. Baik, silakan jawab. Silakan dijawab. Dengan bagi manusia kecuali Oke, tepuk tangan. Urutan pertama, ya. Urutan pertama Muhammad Ipandea dengan total. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Di kuis kami di ujungnya. Menarik tidak mengetahui sosial budaya penduduk negara-negara tetangga di Asia? Menarik nih. Jadi kalian, oke, apa yang kamu pelajari pada kegiatan hari ini? Tentang sebuah negara ASEAN. Sama-sama. Tentang pertumbuhan jagung. Pertumbuhan bunga jagung atau proses perkembang Ya kan. biakan. Lalu apa lagi yang kalian pelajari hari ini? Sosial budaya pada sebuah negara. Sosial budaya dari sebuah negara. Baik, betul ya. Kita evaluasi, kita menganalisis 3 kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya. Nah, ini. Silahkan untuk kelompok A. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf 2. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Paragraf 3. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Paragraf 4. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Paragraf 5. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian jagung dari hasil panen. Ini kamu sudah dimasuk di grup PA jawabannya ya. Sudah, Pak. Cara penyerbukannya coba lihat, kita masuk di ini. Betul ya, sudah masuk. Tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan juga relatif murah dan umur tanaman bisa lebih lama. Betul ya, jadi tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan pun untuk perawatan juga relatif murah. Ya. 1 Myanmar, 2 Laos, 3 Vietnam, 4 Indonesia, 5 Thailand, 6 Filipina, 7 Kamboja, 8 Brunei Darussalam, 9 Singapura, 10 Malaysia. Baik, ini nama negaranya apa pertama? Nama negara Malaysia. Luas wilayahnya? 803 km 2. Mata uang ringgit. Nama negara Filipina. Luas wilayah 448 km 2. Mata uang peso. Persamaan sama-sama satu ASEAN dan negara pendiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ini jawaban dari Jang Ipan. Ada yang menanggapi kelompok lain? Baik, kalau tidak ada, sekarang kelompok Kianu ini sudah masuk.
Ya, anggotanya Arya, Fitri, Kesya, dan Pia. Itu tadi lembar kerja peserta didik yang kalian sudah kerjakan. Hal menarik apa yang sudah kalian temukan di pembelajaran kali ini? Tentang sebuah negara. Tentang sebuah negara ASEAN. di wilayah Asia Tenggara. Ya, itu tentang sebuah negara. Lalu apalagi yang menariknya? Kalian juga tahu tanaman Pembuahan biji jagung. biji jagung, bisa menanam biji jagung sehingga berbuah, ya. Itu menarik, sangat menarik. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini dan soal evaluasinya, Bapak kirim di grup WA, ya. Silahkan kalian jawab dan Bapak kasih waktu 10 menit. Papa. Silahkan soal evaluasinya. Tadi Abi kuis tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Informasi penting apa yang dapat? Gak apa-apa, tenang aja. Ini dari setiap soal mempunyai bobot nilai 10. 5 orang yang masuk, silakan yang lain masih waktu. Baik, sudah semua ya? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin, materi kali ini kita sudah pelajari. Nanti untuk selanjutnya kita akan pembelajaran kedua, ya, masih 1 subtema 1 di pembelajaran 2. Jadi kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, coba kita relaksasi dulu dengan menyanyikan 1 buah lagu daerah, tapi ini bukan dari daerah Jawa Barat, ya. Antar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi, burung dari-dari. Masak gigi, burung dari-dari. Menggalepok, tak kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cancuran. Bengkok dimakan api, apinya cancuran. Baik, Papa minta silakan Muhammad Ipandea untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani ma'man. Berdoa selesai. Baik,